Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Cantika. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan memaparkan video presentasi mengenai modal dan struktur modal. Yang pertama ada definisi modal, yaitu sekumpulan uang atau barang yang bisa digunakan untuk dasar dalam melakukan sesuatu, pekerjaan atau usaha. Definisi struktur modal sendiri ialah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Di sini juga kita akan menjelaskan tentang tujuan struktur modal, yaitu untuk memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya, yang akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama ada struktur aktiva, yaitu penentuan berapa besar alokasi dana untuk masing-masing komponen, aktiva baik aktiva tetap maupun aktiva lancar. Sedangkan yang kedua ada growth opportunity, yaitu menurut Kartini dan Arianto ialah perubahan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan sering dijadikan indikator bagi kemungkinan terjadinya kebangkrutan bagi suatu perusahaan. Yang keempat, ada profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam presentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Yang kelima, ada risiko bisnis. Di sini juga kita akan menjelaskan jenis-jenis modal. Yang pertama ada jenis modal berdasar sumber, yaitu ada modal eksternal dan modal internal. Yang kedua ada jenis modal berdasarkan pemiliknya, yang meliputi modal sosial dan modal perseorangan. Yang ketiga ada jenis modal berdasarkan wujudnya, ada modal abstrak dan modal konkret. Yang keempat ada jenis modal berdasarkan sifatnya, yang terdiri dari modal tetap dan modal lancar. Di sini juga ada teori yang mendasari struktur modal, yang meliputi teori pendekatan tradisional, teori pendekatan Modigliani dan Miller. Yang ketiga ada teori trade-off dalam struktur modal. Yang keempat ada teori pecking order. Yang kelima, teori asimetri informasi dan signaling. Di sini juga ada beberapa fungsi modal yang meliputi meningkatkan jumlah aktiva perusahaan, yang kedua penurunan jumlah perusahaan, yang ketiga kompensasi kerugian, yang keempat pembayaran dividen tunai, yang kelima pembelian kembali saham-saham perusahaan. Ada juga manfaat modal, yaitu mempermudah perusahaan baru, membantu perkembangan perusahaan, meningkatkan investasi dan memperlancar alih teknologi. Di sini juga terdapat keuntungan dan kekurangan masing-masing modal. Dari modal sendiri, kelebihannya yaitu tidak ada biaya bunga atau administrasi, tidak tergantung kepada pihak lain, tidak memerlukan persyaratan yang rumit, tidak ada keharusan pengembalian modal. Kekurangannya yaitu jumlahnya terbatas, perolehan relatif lebih sulit, kurangnya motivasi. Dan sekarang kita beralih ke modal asing. Kelebihannya yaitu jumlah tidak terbatas, motivasi usaha tinggi. Ada juga kekurangannya yaitu dikenakan berbagai biaya, bunga dan administrasi dan harus dikembalikan. Sekian video presentasi yang saya berikan, semoga bermanfaat. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Laode Muhammad Nimat Zadi, SEMSI, selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan yang telah memberikan banyak ilmu kepada saya di semester 2 ini. Saya berharap Bapak selalu sehat dan diberikan kelancaran dalam rezekinya, diberkahkan ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.